5.22. Coba 5.22. Ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan gambar 5.22? Ayo. Sistem flowchart atau bagan alir sistem. Ada yang bisa bantu saya? Ini masalah sistem ya. Jadi kalau flowchart teman-teman, flowchart itu menggambarkan proses dan arus dokumen. Jadi kan teman-teman ya, kalau sistem kan ingat-ingat input, proses, output. Jadi kalau flowchart itu menggambarkan inputnya apa, dokumen apa, dan outputnya itu dokumen apa, melewati proses apa aja. Nah, itu sistem flowchart. Ada yang bisa bantu saya menjelaskan gambar 5.22? Ini mengenai order penjualan, ya. Penjualan doang. Ada yang bisa menjelaskan? Kok terdiam? Halo? Halo? Bisa nggak? Bingung nggak? Yang lain? Mbak Eni, kalau semua nyerah baru saya kasih tahu. Tadi saya lihat Mas Yohanes ngetik loh, kok sekarang hilang sih? Mbak Eni belum paham. Mas Yohanes? Mbak Yuli? Mbak Triani? Terlalu panjang. Oke, bentar ya, saya minum dulu. Jadi gini teman-teman, flowchart ya, itu menggambarkan apa? Dua hal. Yang pertama proses, ya. Flowchart saya ketik ya. Gambarkan yang pertama proses, yang kedua arus dokumen. Teman-teman tahu lambangnya dokumen nggak? Di dalam gambar 5.22 itu yang dokumen itu yang mana sih? Yang simbolnya apa? Ada yang tahu nggak? Bisa nggak ya saya gambarin ya? Bentar. Bentar. Saya mau gambar nih. Bisa nggak ya? Yang segitiga kebalik. Bukan. Dokumen itu yang gambarnya gini. Aduh, semoga gambar saya nggak jelek-jelek amat. Kelihatan nggak? Order penjualan numpuk. Oh ya. Iya, Mbak Trian, ya. Tahu ya maksud saya ya. Ya. Jadi yang pertama, ya. Yang pertama itu lambang dokumen, ya, yang saya gambar itu lambang dokumen. Jadi maksudnya flowchart ini gimana? Kan pertama tadi apa? Ngomongin apa? Proses. Yang kedua adalah arusnya dokumen. Arus itu larinya kemana gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan itu kan ada 3 kolom. Yang pertama ada pelanggan.
penjualan, yang kedua ada order penjualan, yang ketiga bagian kredit. Jadi secara pendeknya, dalam sistem order penjualan, dokumen itu akan lari ke 3 bagian. Yang pertama bagian pelanggan ya. Bagian pelanggan itu biasanya siapa? Marketing ya. Yang kedua itu bagian order yang memproses order. Yang ketiga adalah bagian kredit. Karena biasanya kalau perusahaan kan kalau melakukan penjualan kan penjualan kredit ya. Nah, itu ya. Nah, jadi dalam melakukan order penjualan, yang pertama bertugas itu siapa? Yang pertama bertugas itu pelanggannya ya. Pelanggan atau pelanggan nggak? Pelanggan ya yang beli itu loh ya. Nah, yang beli itu kan nulis order, melakukan order. Biasanya kan ditulis di kertas gitu ya. Kertas itu kan namanya dokumennya. Dia melakukan order. Namanya di sini dokumennya order pelanggan. Ya. Nah, setelah itu prosesnya apa? Menerima order. Menerima kalau yang gambar trapesium, teman-teman ada yang tahu nggak maksudnya gambar trapesium ini apa? Trapesium kebalik ini loh. Apa ayo? Apa? Ada yang tahu? Trapesium? Trapesium? Trapesium ini yang gambar yang kedua saya gambar. Kelihatan nggak sih gambarnya, teman-teman, kalau saya gambar? Kelihatan ya? Nah, kalau yang trapesium kebalik ini maksudnya adalah proses manual. Proses manual itu apa sih? Ya pakai tangan gitu loh, teman-teman ya. Nah, pelanggan kan ngasih dokumen namanya orderan. Nah, diterima oleh order pelanggan ya, menerima order pelanggan. Berarti secara manual dia menerima. Kemudian order pelanggan ini ya menjadi input dalam order penjualan ya. Jadi dari pelanggan melakukan order, nanti dia mempersiapkan order penjualan ini kan secara manual. Jadi ditulis. Jadi dari misalnya teman-teman dapat satu kertas di order 10 kilo beras gitu ya. Nah, akhirnya bagian penjualan memproses namanya order penjualan. Ya. Nah, jadi makanya teman-teman kalau ngelihat di bawah trapesiumnya order penjualan ini ada dua dokumen. Yang pertama dokumen order pelanggan dan yang kedua order penjualan. Ya. Tahu ya? Kelihatan ya? Nah, setelah itu kedua dokumen ini ya ada yang ke billing itu apa? Pembayaran atau penagihan. Ya. Ada yang ke gudang, untuk apa ke gudang? Untuk ngecek apakah yang diorder ini ada barangnya ada atau enggak gitu ya. Nah, setelah itu bagian kredit menerima apa? Order penjualan. Penjualan yang dibikin tadi. Ya. Ordernya diterima terus dievaluasi. Dievaluasi itu kan dilihat secara manual ya, dilihat secara manual, dinilai, oh ini bisa mendapatkan kredit gitu ya. Nah, akhirnya itu ya kerjanya evaluasi. Setelah kreditnya dievaluasi, dia di ACC atau enggak kayak gitu ya, atau disetujui atau enggak kreditnya itu ya. Nah, itu flowchartnya, cara menjelaskan flowchart. Jadi teman-teman kalau misalnya disuruh menjelaskan flowchart, pertama jelaskan dulu dokumennya apa, yang kedua dijelaskan prosesnya apa ya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya diagram arus data ya, atau DFD. DFD itu yang sebelah kanan, gambar yang paling kanan ya. Nah, kalau flowchart itu menggambarkan dokumen ke proses, kalau DFD itu data ke satu entitas ke entitas yang lain. Ya. Nah, cara kerjanya DFD ini, caranya dekomposisi. Maksud dekomposisi tadi apa? Jadi sistemnya yang utuh, yang besar dipecah-pecah ke yang lebih kecil. Jadi dia menggambarkan sistem secara garis besar atau top level menjadi modul-modul atau lower level. Ya, itu cara kerjanya diagram arus data. Kalau teman-teman lihat yang di halaman 5.24. Ya. Nah, itu kan top level ya. Top level itu level yang paling atas, kemudian dipecah lagi.
dipecah ke level 0, kemudian ke level 1. Nah, level-level ini apa? Level-level ini entitasnya. Ya. Kalau yang flowchart tadi itu kan prosesnya. Kalau yang DFD itu entitasnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kamus data atau data dictionary. Ya. Nah, kamus data itu isinya apa? Katalog, ya, data yang ada di dalam sistem. Jadi menjelaskan datanya itu namanya datanya apa, bentuknya itu apa, periodenya berapa lama, struktur datanya seperti apa, volumenya seperti apa. Jadi istilahnya dia itu yang misalnya kamusnya gitu ya, yang menjelaskan data di dalam sistem. Ya. Nah, ini yang di tahap analisis. Sekarang kita ke yang kedua, alat pengembangan di tahap perancangan. Ya. Nah, kalau di tahap perancangan itu komunikasinya sudah bukan sama user lagi. Komunikasinya sudah dengan teknisi, pemrogram, ahli basis data, ahli komunikasi. Jadi ke hal-hal yang lebih teknis sifatnya. Alatnya sama seperti yang bagian 1 yang sebelumnya tadi, slide sebelumnya, ya. Tapi yang perlu dilakukan apa? Yang pertama, alur programnya itu harus dipahami. Kalau yang pertama tadi, tahap analis itu kan kita memikirkan berkomunikasi dengan user. Kalau sekarang kita memikirkan berkomunikasi dengan orang tekniknya. Ya. Jadi yang pertama alurnya programnya itu harus tahu. Setelah itu kedua itu harus membuat kode atau coding ya bahasanya ya. Coding atau mengkode program itu ya. Nah, yang ketiga baru merubah alur yang umum ke alur yang lebih detail. Jadi didetailkan. Nah, didetailkan kemana? Didetailkan menjadi structured English atau pseudocode namanya. Nah, nanti saya jelaskan apa bedanya structured English sama pseudocode. Nah, alat yang lain, yang pertama ada namanya bagan alir program. Bagan alir itu menggambarkan proses dari modul di bagan terstruktur. Nah, bagan terstruktur itu apa? Bagan terstruktur itu yang mendefinisikan hubungan antara elemen data dan elemen kontrol. Ya. Jadi kalau bagan terstruktur itu adalah, jadi ada elemen data, ada elemen kontrol, kemudian digambarkan hubungannya seperti apa. Nah, setelah hubungannya tergambar di bagan terstruktur, arusnya atau prosesnya itu digambar di bagan alir program. Ya. Nah, kalau tabel keputusan itu apa? Tabel keputusan itu tabel yang membantu penyelesaian logika atau penyeleksian kondisi, misalnya what if gitu ya. Bagaimana kalau gitu ya. Jadi istilahnya kalau teman-teman lihat di gambarnya ya. Gambar 5.4 ya. Yang dimaksud dengan keputusan itu apa sih? Kan ada misalnya pertanyaan, apakah dia langganannya dealer ya? Enggak. Kalau misalnya enggak, maka dia dapat potongan untuk pengecer. Nah, tapi kalau dia langganan, maka dia dapat potongan untuk dealer. Nah, itu kan jalurnya kan beda. Ya enggak? Ya. Jadi kalau dia, maksudnya keputusan itu apa? Keputusan itu memikirkan apakah dia itu langganan atau enggak gitu. Ya. Nah, sekarang saya jelaskan ya, apa bedanya pseudocode sama structure English. Kalau pseudocode itu kode ya, kode yang mirip dengan program. Ya. Nah, kalau pseudocode itu kan statement di kode program ya, yang di-coding, yang diketik-ketik untuk programming itu. Kalau structure English itu basisnya bahasa. Ya. Kalau kode itu kan bahasanya bahasa yang dipahami mesin. Ya. Kalau structured English itu yang dipahami sama manusianya. Ya. Nah, kasarannya gitu. Nah, modul 5 ini sebenarnya teman-teman sudah selesai ya. Jadi tadi kita bahas apa? Yang pertama membahas siklus. Ya, ada 4 siklus. Ada 4 siklus mulai dari analisis, desain, implementasi, ya. Kemudian maintenance ya atau perawatan. Nah, setelah itu kita membahas apa? Alat-alatnya, ya. Alat di bagian analisis itu tadi ya ada 3. Ya enggak? Yang pertama ada flowchart, yang kedua DFD, yang ketiga ada DD. Nah, kemudian yang terakhir kita membahas alat di tahap perancangan ya. Jadi ini kalau tahap analisis itu berkomunikasi dengan user, kalau tahap perancangan berkomunikasi dengan pemrogram ya atau teknik.